Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan, kita berada di hari weekend, di hari Sabtu hari ini. Mari kita buka di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur, ini hari yang Tuhan jadikan. Kami mau bersuka cita. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar lagi akan firman Tuhan. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk taat akan firman-Mu. Kami sedia Bapa, biar Roh Kudus menyertai kami, buka hati dan telinga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pelajaran kami hari ini. Thank you Jesus. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita lanjutkan Matius 14, pasal 14 hari ini. Kemarin saya tidak bisa online, live, karena banyak kesibukan jadi nggak sempat mempersiapkan untuk persiapan pembacaan dan pembahasan. Kita langsung saja karena cukup panjang pembahasan hari ini, jadi kita tidak adakan pujian. Matius 14 ayat 1 sampai 36 juga. Kalau ada keserimpet tolong dimaklumi. Lidah saya ada sakit, jadi mungkin ada kata-kata yang keserimpet ya, tapi di dalam nama Yesus kita mulai. Yohanes Pembaptis dibunuh. Ini adalah perikop pertama. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya tidak halal. Maksudnya dalam bahasa Inggris itu tidak lawful atau sah engkau mengambil Herodias. Herodias ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam atau tampan." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Saudara, Herodes itu berkuasa atas daerah Galilea dan Perea dari tahun 4 BC, before Christ atau sebelum Kristus, dan sampai dengan 39 AD setelah Tuhan Yesus lahir. AD itu singkatan dari Anno Domini, bahasa Latin ya, yang berarti in the year of the Lord atau tahunnya Tuhan, waktu Tuhan Yesus lahir. Jadi AD itu setelah kedatangan Yesus, kelahiran Yesus. Ketika Herodes mendengar berita tentang Tuhan Yesus, ia berkata kepada pegawai-pegawainya bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit dari antara orang mati, dia katakan. Karena itu kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Saudara, kita tahu, dikatakan juga mengapa Yohanes Pembaptis dimasukkan ke penjara. Karena ia menegur Raja Herodes dan mengambil istri Filipus saudaranya yang bernama Herodias. Waktu itu Herodes marah dan ingin membunuh Yohanes. Tetapi karena takut akan orang banyak yang menjadi pengikut Yohanes, dan karena mereka juga menganggap Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, maka Herodes tidak melakukannya. Tidak membunuhnya, tapi memasukkannya ke penjara. Dan terus pada hari ultahnya Herodes ini, anak tirinya, anaknya Herodias, yang namanya Salome, menari di hadapan Raja Herodes. Mungkin Herodes juga sudah mabuk ya, disajikan tarian yang aduhai, dia jadi berjanji untuk kasih apa saja yang Salome mau. Dan karena hasutan ibunya, Salome meminta kepala Yohanes Pembaptis. Raja pun menjadi sedih. Dalam bahasa Inggris dikatakan sorry.
menyesal. Tidak dikatakan kenapa dia menyesal, karena dari awalnya dia mau Yohanes itu mati. Dan sekarang Salome minta kepala Yohanes, Raja Herodes menjadi sedih dan menyesal. Tapi Herodes tidak bisa mengelak, lalu Yohanes pun dipenggal kepalanya dan ditaruhnya di dalam talam dan diberikannya kepada Salome. Dan Salome memberikannya kepada ibunya karena ibunya yang menghasut dan memintanya. Ibunya yaitu Herodias. Dia juga benci kepada Yohanes karena peneguran Yohanes terhadap penyelewengannya yang dilakukannya dengan Herodes, saudara suaminya yaitu Filipus. Saudara, kita lihat di sini betapa jahatnya Herodias ini ya. Dia mendisplay kepala Yohanes seperti suatu trofi di sebuah tampan. Kemudian murid-murid Yohanes mengambil mayat Yohanes Pembaptis dan menguburkannya, dan pergilah mereka memberitahukan hal itu kepada Yesus. Perikop kedua yang ada dalam pasal 14, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri. Dalam Bible bahasa Inggris dikatakan bukan hendak, tetapi dia, Tuhan Yesus itu benar-benar mengasingkan diri. Jadi dia pergi ke dalam perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan dari darat, dari kota-kota mereka, mengikuti dari darat, sedangkan Tuhan Yesus di perahu. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada banyak orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, Tuhan Yesus mendengar berita tentang kematian Yohanes Pembaptis, lalu ia mengasingkan diri dengan perahu ke suatu tempat yang sunyi, mungkin untuk berkabung dan akan meninggalnya dia ya. Tetapi ketika orang banyak mendengar hal itu, mereka terus mengikuti Yesus. Meskipun Yesus pergi dengan perahu, orang-orang mengikuti ini dari daratan. Jadi ketika Tuhan Yesus berhenti mendaratkan perahunya, orang-orang sudah menunggu di sana. Dan ketika Tuhan Yesus keluar dari tempat ia mengasingkan diri, ia melihat orang banyak. Tuhan Yesus terus pun tergerak hatinya dengan belas kasih, dan dia pun menyembuhkan orang-orang sakit yang datang waktu itu. Lalu ketika hari menjadi petang, menjadi sore, murid-muridnya datang dan bilang, "Ini tempat terpencil. Hari sudah hampir malam, suruh aja deh orang-orang itu pergi sehingga mereka bisa pergi ke desa-desa atau ke tempat-tempat terdekat untuk mendapatkan makanan untuk mereka." Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus malah menyuruh murid-muridnya memberi makan mereka. "Engkau harus memberi makan mereka." Terus mereka bilang, "Kita cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Roti dan ikan adalah makanan utama penduduk di sekitar Galilea. Karena memang banyak orang di situ penghidupannya dari nelayan, jadi banyak ikan dan makan ikan dengan roti. Saudara, roti di sini bukan roti tawar yang gede ya, seperti yang kita beli di tukang roti atau di bakery. Dalam footnote atau catatan kaki di New King James Version Bible English dikatakan roti ini adalah seperti dinner roll. Dinner roll itu ukuran kecil, saudara, yang di Western countries atau negara-negara barat itu dipakai sebagai appetizer, hidangan pembuka. Biasanya cuma segini ya,
terus dibelah dua gitu. Mereka oleskan butter ataupun margarin gitu ya. Terus di atasnya kasih keju, kasih potongan acar buah zaitun atau yang lain-lain, kondimen yang lain, dan mereka memakannya. Atau juga bisa sebagai appetizer, kalau appetizernya itu sup ya, mereka dipotong kecil segini, dipotong, dikasih margarin, terus ya dicelupin di supnya gitu. Nah itu roti yang dimaksud di sini, bukan roti loaf yang gede gitu ya, kecil. Nah juga ikan ini juga ikan kecil, bukan ikan mentah tentunya, dan tapi kecil karena ikan ini mungkin ikan yang sudah diasapkan atau juga seperti sarden begitu ya, sudah siap makan tapi ukuran kecil. Karena 5 roti dan 2 ikan ini adalah porsinya makan siang seorang bocah, seorang anak. Karena ini didapat dari seorang anak yang membawa lunch pack-nya dia, 5 roti dan 2 ikan. Nah Tuhan Yesus menyuruh semua orang untuk duduk. Lalu Tuhan Yesus menengadah ke atas sambil memegang 5 roti dan 2 ikan itu. Nah, jadi kita di sini jelas kalau rotinya gede, Tuhan Yesus tidak akan bisa memegang 5 roti dengan tangannya. Ya, kalau 1 lop aja cukup untuk ini, kalau 5 mau ditaruh di mana. Jadi jelas bahwa ini roti yang kecil atau seperti dinner roll seperti itu. Lalu ia mengadah ke atas kepada bapaknya. Ia mengucap syukur lalu memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikannya. Dan ketika semua kenyang, sisanya pun masih ada 12 basket atau bakul. Dan dikatakan juga yang makan adalah 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Jadi minimal ada 15 ribuan orang lah ya, kalau satu laki-laki membawa istrinya dan membawa 1 anak. Di sini kita lihat saudara, Tuhan Yesus mampu melakukan perkara yang besar dengan sesuatu yang kecil. Ini juga membuktikan bahwa Tuhan Yesus mampu memberikan kelimpahan kepada kita yang mengikutinya. Kita teruskan, perikop ketiga dari pasal 14 adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apakah engkau itu? Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Mereka, Tuhan Yesus dan Petrus yang ada di luar perahu, mereka masuk ke dalam perahu. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Orang yang di dalam perahu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Seharusnya mereka sudah tahu sungguh dia anak Allah karena dia sudah melakukan banyak perkara mukjizat dan mereka sudah melihatnya. Tapi mereka mempertegas lagi, sungguh dialah ini anak Allah. Saudara, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan pergi ke seberang danau. Sedangkan dia menyuruh orang banyak untuk pulang. Kemudian dia naik ke atas bukit untuk berdoa. Dan saat itu sudah malam dan Yesus pun sendirian. Ayat 25 mengatakan kira-kira jam 3 malam atau subuh pagi ya kalau sudah jam 3. Dalam Bible bahasa Inggris dikatakan in the fourth watch of the night.
Orang Romawi ini, in the fourth watch of the night, itu artinya jam jaga yang keempat pada malam itu. Orang Romawi ini membagi waktu jaga mungkin untuk tentara atau pasukannya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Ada 12 jam. Dan itu dibagi dalam 4 jam jaga. Jadi 1 jam jaganya itu 3 jam. Kalau dibilang jam jaga yang keempat pada malam itu, berarti itu di antara jam 3 sampai jam 6 pagi. Nah, waktu itulah mereka melihat Yesus datang kepada mereka, murid-murid, dengan berjalan di atas air. Murid-murid yang melihat hal itu di pagi buta mengira itu hantu. Tapi Yesus bilang, "Ini aku. Jangan takut." Mereka pasti mengenal suara Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Ini aku, jangan takut." Lalu Petrus pun bilang kepada Yesus untuk menyuruh dia datang kepada Yesus. Dan Yesus bilang, "Datanglah." Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Mungkin cuma beberapa langkah ya. Tapi kemudian ketika dia melihat angin yang riuh, angin ribut, angin kencang, dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Dan Yesus pun memegang tangannya. Kita bayangkan senario ini, saudara. Petrus yang sok berani, tapi jadi takut dan hampir tenggelam. Ya. Tapi kita lihat tangan Tuhan yang selalu tersedia. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkatnya. Puji Tuhan. Tapi meskipun Petrus yang sok-sokan ini, ya sok berani, so beriman. Dia beriman sebentar, tapi ketika melihat pencobaan, bukan angin ribut yang kencang itu datang, dia menjadi ragu dan dia mulai tenggelam. Tapi kita hargai spontanitas Petrus ini. Yesus lalu masuk ke perahu dan angin itu pun reda. Dan semua yang ada di perahu, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, menyembah dia dan mengatakan, "Engkau sungguh anak Allah." Perikop seterusnya yang ada di pasal 14 adalah Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, Genesaret terletak di sebelah barat Laut Galilea, sekitar 5 mil atau 8 kilometer dari kota Kapernaum. Jadi cukup dekat ya dengan tempat markas pelayanan Tuhan Yesus. Nah, orang-orang ini di daerah itu, mereka sudah mengenal Yesus. Kemungkinan besar karena mukjizat yang mereka lihat dan dengar tentang wanita yang sakit pendarahan dan sembuh. Hanya dengan menjamah ujung rumbai jubah Yesus. Karena itu orang banyak di situ menyebarkan berita tentang Tuhan Yesus yang datang lagi ke tempat atau ke daerah itu. Dan mereka juga membawa orang-orang sakit kepadanya. Lalu mereka memohon kepada Yesus supaya mereka diperbolehkan menjamah ujung jubah Yesus. Ujung rumbai jubah Yesus. Mereka percaya akan kuasa Yesus meskipun cuma lewat rumbai jubahnya saja. Dan kuasa kesembuhan itu pun mengalir dan mereka yang menyentuhnya menjadi sembuh. Saudara, mukjizat ini terjadi karena 2 faktor. Yang pertama, iman atau percaya dari orang-orang itu. Dan yang kedua adalah kuasa Tuhan Yesus yang mengalir di seluruh tubuhnya, termasuk pada jubahnya. Saudara, rema apa yang kita dapat dari pembacaan hari ini? Yang pertama, Yohanes Pembaptis berani menyatakan kesalahan seseorang meskipun dengan konsekuensinya yang fatal. Dia tidak peduli meskipun yang dia tegur itu adalah seorang raja. Dia menegur Raja Herodes yang menyeleweng dan mengambil istrinya Filipus saudaranya yang bernama Herodias. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Beranikah kita memperkatakan kebenaran dan menegur saudara-saudara kita yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan?
Ketika kita melihat seseorang atau teman-teman yang di luar Tuhan maupun teman-teman seiman di dalam gereja, saudara kita, teman kerja, atasan, dan lain-lain dan sebagainya, mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, beranikah kita menegur mereka? Maukah kita menegur mereka? Mungkin ya untuk teman-teman dekat yang kita sudah dekat banget, udah akrab, mungkin begitu ya, kita berani. Tapi orang yang cuma kita kenal, tapi tidak tahu karakternya, mungkin kita akan sungkan untuk melakukannya. Mungkin juga untuk orang yang ada di bawahan kita, ya pembantu kah, atau orang yang di bawah kita, pekerja-pekerja di bawah kita berani melakukannya. Tapi untuk orang yang lebih tua, atau kan juga atasan-atasan, atau orang-orang yang punya jabatan di gereja, maukah kita berani, atau mau dan beranikah kita menegurnya? Mungkin kita akan pikir-pikir dulu ya. Tidak mungkin seberani kalau kita menegur orang di bawahan kita. Saudara, meskipun orang hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang aktif di dalam gereja, bukan berarti mereka saint, bukan berarti mereka angel, ya. Pasti ada sesuatu yang mereka lakukan yang masih tidak benar, karena kita masih manusia. Dan kalau engkau melihat itu, tegurlah mereka dengan kasih. Nah saudara, akan susah karena juga bahkan ya, dari pengalaman sendiri pun, teman akrab pun kadang susah kita untuk terbuka untuk mereka dan menegur mereka. Ya, karena manusia itu punya ego yang tinggi, punya pride, rasa bangga yang melebihi hati nurani mereka. Banyak orang yang juga punya attitude yang suka menyangkal. Ya, kalau dikasih tahu bahkan menyerang balik. Kayak lu bener aja. So banget sih lu, so bener. Baru belajar Alkitab segitu aja udah kayak orang suci. Nah, banyak seperti itu. Respon seperti itu banyak kita dengar ketika kita menegur atau bilangin kalau ada yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan firman atau iman Kristiani kita. Orang-orang yang tidak mempunyai hati yang lembut dan mudah diajar, mereka akan menyerang balik kalau kita kasih tahu. Saudara, jangan kita seperti Raja Herodes, sudah tahu salah, malah dia yang galakan dan marahan kalau ditegur. Karena untuk menutupi salah dan dosanya. Kebanyakan orang-orang juga seperti itu ya. Dia yang galakan, dia yang punya hutang, kita tagih, malah dia yang maki-maki kita. Gitu. Ini ada ibu-ibu ya, beli tanah saya cuma bayar separoh, 350 juta, 350 jutanya lagi masih sama dia, udah 6 tahun. Kita tagih, galakan dia karena dia orang Bali yang punya status ya, jeruk gitu. Jeruk kan ada statusnya. Jadi kita orang luar, kita nggak dianggap apa-apa lagi, saya perempuan gitu. Mungkin kalau saya bawa laki-laki dia takut juga ya. Tapi ya gimana? Saya hanya berdoa, Tuhan kalau memang uang itu milik saya, sudah 5-6 tahun pun Tuhan, kalau itu memang milikku, uang itu akan kembali. Saya cuma berdoa, Tuhan lembutkan hatinya, berikan pengertian buat dia. Habis saya sudah coba datangi dengan baik-baik, alasan terus. Dan juga kalau kita pakai jalur hukum pun masih belum jalan ya. Ya, karena itu saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu banyak sekali saudara. Sekarang ini mereka yang salah akan lebih galakan daripada kita yang menegurnya. Jadi harus punya hati yang kuat lah. Dan juga hikmat dan kelembutan. Kalau memang sudah kita tegur mereka tidak mau dengar ya, kita serahkan. Jadi kita juga ya harus mempunyai hikmat ketika kita menegur seseorang. Kita harus memiliki teachable heart juga kalau kita ditegur oleh seseorang. Hati yang mudah diajar. Kita dengar apa yang dikatakan di Yakobus 4 ayat 20. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikanmu. Semua ajaran Tuhan Yesus bertolak belakang dengan ajaran dunia saudara. Engkau mau ditinggikan, engkau harus merendahkan diri.
engkau mau menjadi yang terbesar, engkau harus menjadi hamba dan melayani. Engkau mau melihat mukjizat terjadi, engkau harus percaya dulu. Tidak melihat dulu, baru percaya. Jadi ajaran dunia ini memang akan selalu bertolak belakang dengan pengajaran Tuhan Yesus. Karena itu cuma ada dua jalan. Engkau mau pilih jalan dunia atau pilih jalan Yesus. Tidak ada di tengah-tengah. Oh, kalau ini terlalu susah, tak jalan Yesus, ikutin yang dunia dulu deh. Oh, kalau misalnya dunia ini ajaran di sini lebih enak, ikutin ini dulu deh, ntar Yesusnya. Tidak, saudara, pilih. Left or right? Benar, yang salah atau yang benar? Dunia atau Yesus? Hanya ada dua jalan. Saudara miliki keberanian untuk menegur saudara kita yang salah, tapi dengan lemah lembut dan dengan hikmat dan dengan kasih. Di bawah 4 mata saja dulu ya. Kalau dia tidak terima, kita sudah melakukan bagian kita, saudara. Dan Allah akan mencatat itu di sorga. Tapi kalau dia terima, puji Tuhan. Sorga bersuka cita dan kita pun akan mendapat upah di sorga. Jadi buat kita yang menegur, upah kita itu tetap. Orang itu terima atau tidak terima, kita dapat upah. Buat yang ditegur, hanya dapat upah kalau dia bertobat dan berubah. Tapi hati-hati, saudara, banyak juga orang yang menegur karena emosional mereka. Atau ada sesuatu iri hati begitu ya. Jadi mau menjatuhkan iman dan rasa percaya kita. Ada orang yang menegur saya begini begitu. Tapi Tuhan kasih hikmat kepada saya sehingga saya tidak terintimidasi dengan pendapat orang. Saya bilang, saya tahu siapa saya di dalam Kristus. Dan Yesus tahu siapa saya. Karena tidak ada sesuatu pun yang saya sembunyikan, dapat saya sembunyikan di hadapannya. Dia melihat segala sesuatu. Bahkan yang terdalam di isi hati saya pun, di dalam pikiran saya pun dia tahu. Jadi, kalau saya sangat ekspresif dalam pujian, penyembahan, dan selalu bergairah ya, itu karena luapan rasa syukur dan hormat saya pada dia. Bukan pura-pura dan cari perhatian. Nah, banyak orang bilang, what's this always like that gitu. Tapi saya ceraskan, karena rasa syukur saya, karena hormat saya kepada Allah. Jadi dalam pujian, penyembahan, dalam kehidupan saya selalu bergairah. Ada selalu sukacita. Kalau saya mau menangis bukan karena menangisi diri saya, karena saya mengingat kebaikan Allah yang luar biasa. Dan kalau saya menangis buat yang lain-lain, saya nangisnya di rumah. di dalam kamar, bukan di publik. Tapi puji Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan kepada saya itu yang saya ekspresikan. Nah, saudara, jangan tegur orang karena the way atau cara berdoa, cara pemujian, cara penyembahan orang lain yang berbeda dengan engkau. Karena itu bukan kesalahan. Oke, kita di sini harus menegur orang yang berbuat salah. Kalau ada orang yang kleptomania ya, dulu saya punya teman seperti itu, kleptomania, suka ambil barang-barang dari toko dan menyembunyikannya, saya langsung tegur. Ya, tapi ya puji Tuhan, dia berubah, dia tidak melakukannya lagi. Dan kalau di tempat kerja ada yang males-males atau ngandelin orang lain terus, tegur jugalah. Gitu. Tapi engkau juga harus memberikan contoh dulu. Engkau rajin, engkau melakukan. Jangan ada waktu lenggang, lihat-lihat HP atau gimana ya. Saya nggak bisa gitu. Ya kalau saya kerja, apalagi di sini kita dibayar hourly per jam. Jadi kita memang harus benar-benar, saya sih sangat menghargai setiap detik, setiap waktu itu saya hargai. Ketika saya kerja, apalagi yang saya kerjakan, customer belum ada, semua sudah saya rapi-rapikan yang lain, semua saya lihat, semua saya vakum, saya bersihin, apa aja, pokoknya saya nggak diem dan main HP begitu ya. Terus saya juga ke toilet, saya bersihin toilet apa saja, padahal kan pekerjaan saya itu di depan sebagai resepsionis, tapi saya kerjain apa aja ya, buang sampah dan juga bersihin toilet segala macam, bersihin kitchen, ngelap-ngelap segala macam saya kerjain supaya saya nggak duduk gitu. Kita menghargai orang yang sudah meng-hire kita, yang sudah memberikan kita pekerjaan, dan kita juga menghargai berkat Tuhan melalui orang ini yang mau
mengambil kita sebagai pegawainya. Jadi jangan saudara, engkau negur-negur tapi engkau sendiri malas ya. Jadi tegur orang juga yang males-malesan, tapi berikan contoh dulu. Dan kalau ada teman-teman yang masih menghalalkan segala cara untuk bisa kaya, ya juga tegurlah mereka. Kalau engkau tahu mereka melakukan hal yang tidak benar begitu. Dan juga kalau ada saudara, teman, siapapun yang engkau tahu masih melakukan seks bebas, ataupun mereka yang masih berhubungan sesama jenis, tegurlah mereka dengan kasih. Dengan demikian kita sudah menjalankan tugas kita. Great Commission, amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberitakan kerajaan sorga. Engkau menegur seseorang itu juga ada penginjilan saudara. Dan kita juga sudah melakukan Great Commandment dengan melakukan itu. Perintah agung, yaitu untuk mengasihi sesama kita. Kita sudah melakukan dua hal di sini, Great Commission and Great Commandment, ketika engkau menegur saudaramu dengan kasih. Jadi jangan memikir bahwa pelayanan itu hanya berkhotbah seperti ini ataupun memberi makan orang atau ini itu. Saudara menegur saudara kita yang salah sudah merupakan pelayananmu. Rema yang kedua, Tuhan Yesus mampu melakukan perkara yang besar dengan sesuatu yang kecil. Ingat dengan biji sesawi yang kecil yang kita baca pada hari Kamis ya. Sekecil apapun kebenaran firman Tuhan itu, kalau kita tumbuhkan dalam hati kita, kita akan melihat perkara-perkara yang besar yang akan keluar dari diri kita. Sama dengan 5 roti dan 2 ikan yang kecil setelah Tuhan Yesus berkati menjadi melimpah dan berlimpah dan masih ada sisa juga. Contohnya saudara, orang-orang yang mungkin tidak punya pendidikan tinggi, kalau ia taat akan kebenaran firman Tuhan, tidak mustahil Tuhan akan pakai dan berkati dia menjadi orang yang sukses. Teman saya pernah cerita kalau teman-teman SMA-nya yang dulu yang biasa-biasa saja di sekolah, malah mereka banyak yang berhasil. Bahkan ada yang jadi pengacara yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi jangan kecil hati. Kalau engkau hidup pas-pasan hari ini, banting tulang buat biaya sekolah anak-anak, saudara, terus setia di dalam Tuhan. Dan ajar anak-anakmu untuk dekat pada Yesus. Saya percaya masa depan mereka akan cemerlang. Dan segala jerih payah dan tetes air mata dan keringatmu membesarkan mereka tidak akan sia-sia. Adakan doa bersama saudara, dengan keluarga, dengan anak-anakmu. Saya dulu punya pasangan yang tidak percaya, ya karena kita sudah berpisah beberapa tahun. Susah jadi bagi saya ya untuk ajak anak-anak dan bapaknya juga untuk bersekutu. Kalau saya melihat keadaan, situasi, fakta di sekeliling saya akan frustasi saudara. Tapi saya mau pandang pada Yesus. Misalnya sudah setua ini saya masih terus belajar. Saya suka membaca, saya suka cari tahu. Saya itu orangnya mandiri ya dari kecil. Dan juga selalu percaya diri. Tapi anak-anak saya tidak ada yang kelihatan prestasinya di sekolah. Di rumah cuma main game. Tidak suka bergaul. Tidak ada percaya diri. Sangat kontradiksi dengan karakter saya. Mereka juga males, nggak mau tahu. Saya sakit aja atau emaknya sakit, mereka cuek aja gitu. Setiap disiplin, pendidikan dan contoh baik yang saya berikan kepada mereka selalu ditentang atau dikontradik oleh bapaknya. Jadi susah ya. Kalau dalam satu perahu ada 2 nakoda, satu mau bawa ke sana, satu mau bawa ke sana. Jadi tarik-tarikan ini yang membuat anak-anak sedikit memberontak. Nah, inilah saya yang sudah tahu Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, saya yang harus berjuang untuk mereka. Nah, karena itu saya tidak putus asa. Saya percaya bahwa roh yang ada di dalam diri saya lebih besar daripada roh dunia yang ada di dalam diri bapaknya. Dan saya tidak berperang dengan dirinya, tapi saya berperang dengan roh yang mengikat dia. Dan saya percaya saudara kalau dari kejadian kita juga, contoh-contoh witnesses ataupun kesaksian dari kita banyak. Mereka yang dulunya tidak
apa-apa ya, maksudnya sekolahnya juga biasa-biasa saja, atau kelihatan juga, aduh kayaknya anak sini mah nggak mungkin punya masa depan yang bagus, tapi ternyata kita tidak pernah tahu Tuhan bisa membawa orang yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa. Jadi saya percaya bukan awal yang menentukan, tetapi akhir. Sesuatu yang menentukan akhirnya. Jadi mungkin anak-anak saya masih nakal, masih melawan, begitu juga mungkin anak saudara. Mungkin ekonomi saudara masih pas-pasan atau kurang. Mungkin pekerjaan dan usaha saudara juga masih biasa-biasa saja, belum maju-maju dan sebagainya dan lain-lain. Setia saudara dan syukuri apa yang ada pada kita. Saya juga semalam puji Tuhan banget. Ini anak gak pernah mau ngomong sama saya. Setiap pas saya mau ngomong, dia bilang, shut up, go away, shut up, go away, gitu. Tutup mulut, pergi. I don't wanna hear you, begitu terus. Tapi semalam saya coba dekatin, dan sekarang setiap malam saya mengadakan perjamuan dengan dia. Saya tanya dia, kamu tahu apa artinya ini? Iya, karena itu ambil, makan dan minum dengan percaya. Saya ajak dia, dan semalam kita lay down di tempat tidurnya dia sambil ngobrol-ngobrol sampai dia tertidur. Puji Tuhan. Hal-hal yang sedikit pun saya tidak tahu selalu besok-besoknya, karena begitu ya. Satu hari so sweet gitu. Besoknya dia grumble lagi, marah-marah, maki-maki lagi. Tapi little moment saya syukuri. Jadi tidak ada kata untuk tidak bersyukur. Jadi saudara, seperti Yesus mengucap syukur dengan 5 roti dan 2 ikan kecil di tangannya. Dan Allah memberkatinya dengan melimpah. Dia pun akan melihat tetes air mata kita. Dia akan menjadikan sesuatu baik dan indah pada akhirnya. Pada waktunya. Asal kita tetap tinggal di dalam firman-Nya. Abide in His word. Oke. Rema yang ketiga. Tentang orang-orang yang disembuhkan hanya dengan menjamah ujung rumbai jubah Yesus. Ada 2 faktor di sini. Yang pertama saudara, mengapa itu terjadi? Ada iman, ada percaya dari orang-orang itu. Dan yang kedua adalah kuasa Tuhan Yesus sendiri yang mengalir di seluruh tubuhnya, termasuk pada jubahnya. Jadi mukjizat itu ada di seluruh tubuh Yesus. Juga pada jubah yang dipakainya. Sampai ujung rumbai jubahnya pun penuh kuasanya. Ini berarti bahwa mukjizat itu sudah tersedia di dalam Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ini kita tidak bisa menyentuh Yesus, kita pakai nama Tuhan Yesus. Kita bisa mengaksesnya dengan iman kita. Orang ini datang dengan iman, datang dengan percaya. Sama seperti orang yang saat itu pun datang. Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Juga sama seperti wanita yang sakit pendarahan. Dan sama juga dengan kita saat ini. Miliki iman kepada Yesus dan datang kepada Dia. Markus 11 ayat 24 mengatakan, karena itu aku, Yesus, berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi sekali lagi, percaya bahwa kita sudah menerimanya, maka hal itu akan terjadi. Sudah sembuh kalau engkau lagi sakit. Engkau masih perlu berkat, sudah diberkati. Engkau perlu keuangan, sudah diterima berkat finansial itu. Anak-anakmu masih ngeyel-ngeyel, sudah kita terima kebaikan itu. Mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, hormat akan orang tua dan mengasihi sesama. Jadi saudara, meskipun engkau belum melihatnya, engkau belum merasakannya, pandang kepada Bapa di sorga, maka tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya akan kuasa-Mu yang tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dengan kuasa itu Bapa, aku perkatakan kesembuhan, pemulihan, kesehatan, kecukupan, kelepasan, berkat, kekuatan, perlindungan buat mereka yang melihat dan menonton video ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara terima. Aku terima dengan iman. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus terus memberkati. Allah berserta dengan kita. Haleluya.